langsung punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Safitri Ayuning Tias. Delegasi SMA Negeri 1 Kendal berdiri di sini sebagai pembicara satu tim afirmasi, hendak memaparkan pandangan dan argumen tim saya mengenai mosi. Dewan ini menyetujui ekspansi ke planet lain sebagai masa depan kehidupan manusia. Dewan juri yang terhormat, sebelum kita masuk ke pembahasan serta argumen, marilah kita bersama-sama menyamakan pemahaman kita mengenai mosi kali ini. Dari kata kuncinya. Yang pertama adalah ekspansi. Ekspansi adalah perpindahan secara besar-besaran suatu makhluk hidup dengan tujuan untuk mendapatkan pengembangan atau keuntungan lebih untuk dirinya sendiri dan kaumnya atau sesamanya. Sedangkan planet sendiri adalah benda langit yang memiliki orbit atau jalur lintas memutari suatu poros planet lain, namun tidak memiliki energi sendiri. Yang ketiga adalah manusia, di mana ia adalah makhluk hidup organik yang memiliki akal sehat serta hati nurani. Dengan demikian, mosi kali ini bisa dimudahkan menjadi Dewan ini menyetujui perpindahan besar-besaran manusia sebagai makhluk organik ke planet lain sebagai masa depan dari kehidupannya. Dewan juri yang terhormat, mengapa mosi ini perlu untuk diperdebatkan? Ekspansi ke planet lain sudah mulai diteliti dari awal abad 20 oleh NASA dan berbagai lembaga lain, mulai dari penelitian sumber air di Mars dan lain-lain. Terbitnya berbagai jurnal ilmiah menimbulkan asumsi dan opini publik yang bertebaran. Dengan itulah, di lain posisi, forum debat dibuat untuk mendengar dan mempertimbangkan argumen dari pro dan kontra masyarakat. Karena itulah, memanfaatkan forum ini, mosi ini diangkat demi mendengarkan opini dari kedua belah pihak. Dewan juri yang terhormat, saya dan tim saya menyetujui mosi kali ini bukan sekedar dengan iming-iming dan harapan semata, namun ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya. Alasan pertama adalah kualitas bumi surya sebagai tempat untuk menunjang kehidupan di dalamnya sudah jauh berkurang. Hal ini bisa kita nilai dari jumlah spesies yang bisa bertahan di bumi semakin berkurang. Keragaman hayati hari ini dibandingkan dengan 100 tahun lalu sudah merosot sangat jauh. Contoh mudahnya, sebelum abad 20 jumlah spesies harimau di Indonesia mencapai angka 3, yaitu harimau Bali, harimau Jawa, serta harimau Sumatera. Namun, 2 dari 3 spesies ini bahkan jauh sebelum abad 20 dimulai sudah punah. Apakah kalian pernah mendengar pesut Jawa? Tidak, bukan? Yang kita kenal selama ini hanya pesut mahakam. Padahal Jawa sendiri memilikinya. Untuk tanaman pun begitu. Dahulu Indonesia adalah penghasil, bahkan pengekspor cendana paling besar di Indonesia. Tapi sekarang bahkan satu pun sudah tidak ada di hutan Kalimantan kita. Kemana perginya mereka? Berkurangnya jumlah spesies adalah bukti nyata bahwa bumi semakin tidak layak huni. Selain itu, kita lihat dan perhatikan pula bahwa banyaknya hutan yang dibabat berarti populasi manusia yang semakin banyak di bumi kita. Bumi kita yang kecil ini penuh sesak dengan manusia, padahal oksigen di dalamnya berkurang. Hal ini juga memperlihatkan bahwa manusia butuh planet yang lebih besar untuk menampung seluruh masyarakatnya. Perlu dilihat juga bahwa laju pertumbuhan manusia yang sangat tinggi membuat kita seolah dikejar waktu untuk menemukan solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan oksigen serta tempat hidup ini. Ekspansi ke planet lain adalah jawabannya. Selain menilik pada populasi dan spesies makhluk hidup, unsur non-hayati seperti kualitas air dan udara yang semakin lama semakin tercemar, serta kandungan tanah yang semakin tidak subur, membuat penunjang kehidupan kita di bumi mengecil.
dan aneka penyakit-penyakit baru bermunculan yang semakin sulit untuk disembuhkan. Hal ini juga menurunkan kualitas hidup manusia di bumi kita ini. Jangan lupa bahwa menurut Perjanjian Paris, apabila global warming tidak bisa dikendalikan dan suhu bumi terus meningkat, maka pada tahun 2030 kita akan kehilangan banyak pulau, yang artinya kita semakin kekurangan tempat untuk tinggal serta sumber daya untuk hidup menuju lebih baik semakin berkurang pula. Argumen kedua saya, Dewan Juri yang terhormat, adalah bahwa kita, para manusia, sudah berhasil menemukan planet lain yang mungkin untuk dihuni, di mana dari hasil penelitian di sana ada air dan oksigen, serta sudah mencapai fase penuh dengan tanaman. Selain itu, dibandingkan dengan planet kita, calon bumi ini memiliki ukuran yang berkali-kali lipat lebih besar dari bumi. Letaknya memang ribuan tahun cahaya dari kita dan memutari sebuah matahari yang disebut Centauri, sehingga ia disebut sebagai bumi Centauri oleh para ilmuwan. Mengapa saya optimis kita bisa mencapai ke sana? Karena para ilmuwan sudah mengirimkan kapal tanpa awak untuk memantau kondisinya dan berhasil, serta metode untuk pembekuan manusia dan melelehkannya kembali dalam perjalanan luar angkasa sudah mencapai tahap penelitian lanjutan. Hal ini memperbesar chance atau kesempatan kita untuk sampai ke sana, bukan? Meskipun jaraknya beribu-ribu tahun cahaya. Bahkan tidak mungkin 50 tahun atau 100 tahun yang akan datang manusia pertama mulai dikirimkan ke sana. Memang butuh biaya yang tidak sedikit untuk merealisasikan ekspansi besar-besaran ini. Tapi masa depan bumi yang semakin kelam dan menurunnya angka kehidupan memungkinkan kita manusia untuk berdiri di ambang kepunahan pula, tidak seperti halnya hewan-hewan yang tadi saya sebutkan. Apabila mempertimbangkan resiko itu, jumlah harga yang harus dibayar tidaklah terlalu mahal, bukan? Argumen saya berikutnya adalah dari penanganan sampah yang tidak kunjung usai. Kita tilik lagi bencana Chernobyl, di mana terjadi kecelakaan reaktor nuklir yang menyebabkan ledakan besar. Seluruh manusia pergi dari sana. Setelah 36 tahun lamanya kosong dari kehidupan manusia, tahukah Anda apa yang terjadi di sana? Tumbuhan subur kembali, dan rusa-rusa yang tadinya populasinya hanya tinggal bisa dihitung jari, kini terlihat banyak di sana. Alam memperbaiki dirinya sendiri, dan perbaikan ini baru bisa terjadi apabila tidak ada intervensi dan campur tangan dari manusia. Manusia sudah cukup merusak. Kita sudah berulang kali mencoba untuk membenahi, tapi tidak satu pun yang berhasil dari upaya kita. Saat ini, ada baiknya kita serahkan kembali seluruh penyelesaiannya ke alam dan berhenti merusak bumi ini. Belajar dari ini, kita harus pergi dan merawat bumi Centauri sebagai masa depan kita dengan lebih baik agar tidak bernasib sama seperti bumi Surya. Saya rasa pelajaran manusia yang didapat manusia dari bumi Surya dan kerusakannya ini sudah cukup untuk membuat kita bisa memperlakukan bumi Centauri yang akan datang dengan lebih baik. Serta dengan kemungkinan kita sampai ke sana dan pengalaman kita memungkinkan kita untuk memiliki kualitas hidup dan masa depan yang jauh lebih terjamin apabila kita hidup di bumi Centauri sana. Dengan ini, Dewan Juri yang terhormat mempertimbangkan argumen-argumen ini, saya selaku tim afirmasi menyetujui mosi ini dengan sangat kuat. Dewan ini menyetujui ekspansi planet lain sebagai masa depan kehidupan manusia. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.